Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Logistik akan membahas tentang Logistik Communication. Dan di sini kami mengangkat satu jurnal utama, yaitu Remedies of Low Performance Among Pakistani E-Logistic Companies, The Role of Firms, Its Capability, and Information Communication Technology. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sofa Aulia Putri dengan NIM belakang 149. Sebelum melanjutkan ke pembahasan jurnal, kita akan mengetahui tentang apa itu logistik communication. Yang pertama, pengertian dari logistik sendiri yaitu merupakan seni dan ilmu mengatur dan mengontrol arus barang, energi, informasi, dan sumber daya lainnya seperti produk, jasa, dan manusia dari sumber produksi ke pasar dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan modal. Nah, berdasarkan pengertian di atas, maka misi logistik adalah mendapatkan barang dengan tepat, pada waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, dengan biaya yang terjangkau, dengan tetap memberikan kontribusi profit bagi penyedia jasa logistik. Lalu ada logistik menurut Sondang P. Siagian. Adalah keseluruhan bahan, barang, dan alat sarana yang diperlukan dan dipergunakan oleh suatu organisasi dalam rangka penyampaian tujuan dan berbagai sasarannya. Lalu pendapat itu diperkuat dengan pendapat Tukas Dwi Antara dan Rumsari, menyebutkan logistik adalah segala sesuatu atau benda yang berwujud dan dapat diperlakukan secara fisik atau tangible, baik yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pokok maupun kegiatan penunjang atau administrasi. Lalu, selanjutnya ada definisi dari komunikasi. Di sini ada komunikasi menurut J.A. De Vito, mengartikan bahwa komunikasi merupakan suatu tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan terjadi dalam satu konteks tertentu dan mempunyai pengaruh tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Dan selanjutnya ada Wibowo berpendapat komunikasi merupakan aktivitas penyampaian apa yang ada di pikiran, konsep yang kita miliki, dan keinginan yang ingin kita sampaikan pada orang lain atau sebagai seni mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi logistik adalah jaringan utama di antara seluruh proses logistik dan pelanggan perusahaan. Komunikasi yang akurat dan pada saat yang tepat merupakan dasar dari keberhasilan manajemen logistik. Sukses dalam lingkungan bisnis saat ini membutuhkan manajemen sistem komunikasi yang kompleks. Sekian dari saya, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riksa Dinasti Sundari dengan NIM 5111191153. Di sini saya akan menyampaikan mengenai jurnal acuan yang kelompok kami lakukan, yaitu yang pertama adalah fenomena dan yang kedua tujuan. Judul dari jurnal yang kami ambil adalah Remedies of Low Performance Among Pakistan E-Logistic Companies, The Role of Firms, IT Capability, and Information Communication Technology. Yang pertama, fenomena dari jurnal tersebut yaitu industri logistik Pakistan kurang dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, seperti negara Cina, India, dan Malaysia. Kinerja rendah sebagian besar didasarkan pada staf yang rendah kualitas layanannya, desain situs web yang tidak tepat, dan sistem keterlacakan barang yang kurang sistematis. Sebagai solusi dari masalah ini, studi saat ini memperkenalkan kemampuan TI dan komunikasi informasi perusahaan teknologi. Lanjut, yang kedua, ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama adalah untuk memeriksa peran kualitas layanan staf, desain situs web, dan e-trackability untuk meningkatkan e-logistik kinerja perusahaan.
Yang kedua, untuk menguji peran moderasi dan kapabilitas TI ke perusahaan. Dan yang terakhir, untuk menguji peran mediasi dari teknologi informasi dan komunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakur Iqbal Nugroho, NIM 51111911152 akan melanjutkan pemaparan. Di sini saya akan membahas ringkasan kerangka pemikiran teori yang digunakan. Kualitas pelayanan staf mempengaruhi signifikan dan positif hubungan dengan kepuasan pelanggan logistik. Dengan demikian, kualitas layanan staf memiliki peran penting dalam logistik. Praktek ini secara langsung mempengaruhi kepuasan pelanggan yang secara otomatis mempengaruhi kinerja berbagai perusahaan logistik. Metode yang digunakan pada perusahaan logistik yang bekerja di Pakistan, data dikumpulkan dari staf manajerial perusahaan tersebut, apalagi mempertimbangkan masalah dalam tujuan penelitian. Teknik penelitian kualitatif dipilih Hamid et al. 2017 sebagai metodologi penelitian elemen paling penting dari setiap penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui kunjungan mandiri perusahaan logistik. Saya Silpi Mardianingsih, NIM-nya 511911146, akan melanjutkan pemaparan. Di sini saya akan membahas sampel dan populasi analisis jurnal acuan internasional. Pada langkah pertama, menganalisis data reliabilitas dan validitas. Sebelumnya apa sih reliabilitas tuh? Reliabilitas itu digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten. Validitas ialah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Untuk menguji reliabilitas, alpha-Cronbach dan keandalan komposit diperiksa. Nilai alpha-Cronbach 0,70 dianggap sebagai level di ambang batas. Selain itu, dengan mengikuti petunjuk Hare dan Lucas 2014 menyatakan bahwa 0,70 tingkat ambang batas untuk keandalan komposit dipertimbangkan. Dalam penelitian ini bahwa alpha-Cronbach dan reliabilitas komposit lebih dari 0,7. Nah, selanjutnya faktor loading dan varian rata-rata konvergen. Faktor pemuatan harus lebih dari 0,5 dan AV harus lebih dari 0,5. Pada studi ini menunjukkan bahwa nilai faktor loading dan AV lebih dari 0,5. Selain itu, konsistensi eksternal diperiksa melalui validitas diskriminan. Selanjutnya, pembahasan dan diskusi jurnal. Studi ini menguji pengaruh kualitas layanan staf, desain website, dan sistem traceability kinerja logistik perusahaan. Selain itu, peran dari moderasi dari kapasitas TI perusahaan dan peran media teknologi komunikasi informatika diperiksa. Semua nilai-nilai ini menggambarkan bahwa kapabilitas TI perusahaan memiliki peran moderasi dan meningkatkan efek positifnya kualitas layanan staf dan desain situs web pada kinerja logistik perusahaan.
Meskipun dalam kasus mediasi hubungan antara traceability dan kinerja logistik perusahaan ditemukan bahwa teknologi komunikasi informasi sebagai variabel mediasi meningkat berpengaruh traceability pada kinerja logistik perusahaan. Karena itu, teknologi komunikasi informasi memiliki peran penting untuk membangun sistem penelusuran elektronik yang lebih baik di antara perusahaan logistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Septira Hayu dengan NIM 51111911148. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya dan saya akan membandingkan jurnal acuan dengan jurnal pembanding. Jurnal pembanding yang pertama adalah analisis penggunaan standar komunikasi pada penempatan proses distribusi logistik pihak keempat. Persamaan dengan jurnal acuan adalah sama-sama mempunyai tujuan, yaitu menekankan tentang komunikasi standar yang terjadi pada perusahaan. Perbedaan dari jurnal pembanding 1 dengan jurnal acuan adalah terletak pada metodenya. Metode yang digunakan pada jurnal acuan menggunakan metode kuantitatif, sedangkan metode yang digunakan pada jurnal pembanding 1 adalah menggunakan analisis teoritis. Selanjutnya adalah jurnal pembanding 2 yang berjudul Komunikasi Internal PT Solid Logistik Mempengaruhi Meningkatnya Employee Engagement. Persamaan dengan jurnal acuan adalah terletak pada metode penelitian, yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan perbedaan jurnal pembanding 2 dengan jurnal acuan adalah terletak pada tujuannya. Tujuan dari jurnal acuan adalah untuk menyelidiki determinasi kinerja perusahaan logistik di PT Pakistan. Sedangkan jurnal pembanding 2 untuk mempengaruhi meningkatnya pengaruh komunikasi internal terhadap employee engagement PT Solid Logistik. Selanjutnya, untuk jurnal pembanding 3 yang berjudul Determinants of Logistic Customer Satisfaction A Mediating Role of Information and Communication Technology. Persamaan jurnal acuan dengan jurnal pembanding 3 adalah membahas tentang logistik. Isi pembahasannya melibatkan karyawan di perusahaan. Sedangkan untuk perbedaannya adalah tujuannya, yaitu menyelidiki determinan kinerja perusahaan logistik di Pakistan. Selanjutnya, untuk jurnal pembanding 4 yang berjudul Pendekatan dalam Menerapkan XML untuk Komunikasi Logistik. Persamaan jurnal pembanding 4 dengan jurnal acuan adalah sama-sama membahas tentang teknologi yang menunjang untuk keberhasilan sebuah komunikasi khususnya dalam logistik. Perbedaan yang terletak pada jurnal pembanding 4 dengan jurnal acuan adalah jurnal acuan membahas tentang memeriksa peran kualitas layanan staf, desain situs web dari e-traceability untuk meningkatkan logistik kinerja perusahaan. Sedangkan pada jurnal acuan memiliki tentang keefektifan sebuah aplikasi yang membantu dalam keberlangsungan komunikasi logistik dalam perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Rahma Zelvina dengan NIM belakang 151. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu membandingkan jurnal pembanding 5 dengan jurnal acuan. Judul jurnal pembanding 5 yaitu Providing Multilingual Logistic Communication in COVID-19 Disaster Relief. Persamaan dan perbedaan jurnal pembanding 5 dengan jurnal acuan adalah: 1. Komunikasi merupakan kunci penting. 2. Ada hubungan antara teknologi komunikasi dengan logistik perusahaan. 3. Komunikasi multibahasa sangat penting. Lalu perbedaan antara jurnal pembanding 5 dengan jurnal acuan adalah: isi jurnal acuan fokus terhadap logistik, sedangkan jurnal pembanding lebih fokus terhadap komunikasi. Komunikasi informasi perusahaan teknologi dapat meningkatkan kinerja logistik karyawan pada jurnal acuan, sedangkan pada jurnal pembanding komunikasi dengan sumber daya multibahasa untuk bantuan bencana. Selanjutnya,
Teknologi Komunikasi Informasi atau TIK memiliki peran penting untuk membangun sistem penelusuran elektronik yang lebih baik di antara perusahaan logistik pada jurnal acuan. Sedangkan menurut jurnal pembanding, komunikasi yang beragam dan sangat beragam secara linguistik ini, berbagai jenis komunitas penerjemahan sukarela online didirikan di platform media sosial untuk mengatasi hambatan bahasa dalam operasi penyelamatan dan pertolongan di Tiongkok. Selanjutnya, jurnal pembanding 6 yang berjudul Analysis of the Influence of Information and Communication Technologies on the Development of Transport and Logistic Activities in the Region of the Arctic Zone of DRF. Persamaan antara jurnal pembanding 6 dengan jurnal acuan adalah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memainkan peran khusus dalam memastikan dan mengkoordinasikan kegiatan logistik yang efektif. Kedua, layanan logistik menjadi lebih digital. Ketiga, penggunaan TIK memberikan banyak manfaat ekonomi dan sosial bagi wilayah tertentu maupun perusahaan. Selanjutnya, perbedaan antara jurnal pembanding 6 dengan jurnal acuan. 1. Dari segi tujuan. Tujuan jurnal acuan untuk menyelidiki determinan kinerja perusahaan logistik di Pakistan. Sedangkan tujuan jurnal pembanding untuk menentukan faktor dan indikator yang menjadi ciri tingkat sistem transportasi dan logistik serta tingkat teknologi informasi dan komunikasi di wilayah zona aktif RF dan untuk menemukan kolerasi antara mereka atas dasar pemodelan statistik. Kedua, dari segi analisis. Analisis jurnal utama adalah menguji pengaruh kualitas layanan staf, desain website, dan sistem traceability kinerja logistik perusahaan. Sedangkan analisis jurnal pendukung adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di wilayah zona kutub utara Federasi Rusia. Selanjutnya, jurnal pembanding 7 yang berjudul Consumer Influence on the Greening of Distribution, Exploring the Communication Between Logistic Service Provider, Retailer, and Consumers. Persamaan antara jurnal pembanding 7 dengan jurnal acuan adalah satu, komunikasi dibutuhkan. Dua, jurnal utama dengan jurnal pendukung sama-sama menggunakan alat teknologi canggih. Ketiga, jurnal utama dengan jurnal pendukung sama-sama penyedia layanan. Perbedaan antara jurnal pembanding 7 dengan jurnal acuan adalah: satu, isi dari jurnal utama kinerja perusahaan logistik di Pakistan, sedangkan jurnal pendukung distribusi dengan mengeksplorasi komunikasi antara LSP, retailer, and konsumen, dan kebutuhan logistik. 2. Metode yang digunakan teknik penelitian kuantitatif, sedangkan jurnal pendukung dengan cara wawancara. 3. Jurnal utama lebih menguji pengaruh kualitas layanan staf, desain website, dan sistem traceability kinerja logistik perusahaan. Sedangkan jurnal pendukung dari retailer dapat menggunakan informasi dari konsumen untuk menganalisis tren perilaku pembelian konsumen, jadi butuh kualitas dan kuantitas yang bagus. Selanjutnya, jurnal pembanding 8 yang berjudul Unmet Aerial Facials in Logistics, Efficiency Gains and Communication Performance of Hybrid Combination of Ground and Aerial Facials. Jurnal pembanding 8. Persamaan antara jurnal pembanding 8 dengan acuan adalah: 1. TIK memiliki peran yang sangat penting dalam sistem logistik. 2. Sama-sama meningkatkan kualitas pelayanan. A. Jurnal acuan, kualitas pelayanan informasi. B. Jurnal pembanding, kualitas pelayanan pengiriman. Perbedaan antara jurnal pembanding 8 dengan jurnal acuan adalah: 1. Meningkatkan komunikasi nirkabel untuk dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengiriman hingga 80%. Sedangkan jurnal acuan meningkatkan pengaruh kualitas layanan staf, desain website, dan sistem traceability kinerja logistik perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui layanan staf, desain website, dan sistem traceability. 2. Tujuan.
Tujuan jurnal utama yaitu penelitian ini adalah menyelidiki determinan kinerja perusahaan logistik di Pakistan. Sedangkan jurnal pembanding menganalisis peningkatan yang diperoleh dengan penggunaan drone dalam pengiriman paket dibandingkan dengan pengiriman tradisional dan mengusulkan kerangka simulasi untuk mengukur lebih lanjut keuntungan efisiensi dari logistik pengiriman paket dan untuk menganalisis kinerja opsi komunikasi nirkabel yang berbeda. 3. Pembahasan dan masalah. Jurnal acuan, kualitas layanan staf e-logistik di Pakistan tidak cukup untuk meningkatkan penjualan e-logistik. Sedangkan jurnal pembanding, kami mempertimbangkan masalah perutean kendaraan yang heterogen. Dengan berbagai kendala, kami mempertimbangkan 2 pendekatan terkait pengiriman dan pemulihan drone dan mengevaluasi manfaatnya dibandingkan dengan pengiriman paket hanya dengan truk klasik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Mizar, NIM saya 511911150. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan jurnal pembanding 9, Coordinating Large Scale Robot Network with Motion and Communication Uncertainties for Logistic Application. Persamaan antara jurnal pembanding 9 dengan jurnal acuan adalah teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem komunikasi logistik. Perbedaan antara jurnal pembanding 9 dengan jurnal acuan adalah tujuan utama dari penelitian adalah untuk menyelidiki determinan kinerja perusahaan logistik Pakistan. Jurnal pembanding fokus pada masalah tugas alokasi perencanaan jalur operatif dan koordinasi gerak dari sistem skala besar dengan ribuan robot yang bertujuan untuk aplikasi praktis di gudang robot dan sistem logistik otomatis. Selanjutnya, jurnal pembanding 10, faktor-faktor yang mempengaruhi difusi teknologi informasi dan komunikasi di industri logistik transportasi Nigeria, sebuah studi eksploratif. Persamaan antara jurnal pembanding 10 dengan jurnal acuan adalah pengembangan teknologi informasi komunikasi pada perusahaan. Perbedaannya antara jurnal pembanding 10 dengan jurnal acuan adalah jurnal acuan untuk menyelidiki penentu kinerja perusahaan logistik di Pakistan. Jurnal pembanding, penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif bagaimana kekuatan kelembagaan di Nigeria mempengaruhi difusi teknologi informasi dan komunikasi di industri transportasi dan logistik. Dari segi analisis jurnal acuan menguji penentu kinerja perusahaan logistik di Pakistan. Yang selanjutnya jurnal pembanding 11, komunikasi nirkabel canggih untuk kasus penggunaan intralogistik industri. Persamaan antara jurnal pembanding 11 dengan jurnal acuan adalah mengembangkan kualitas dari jaringan industri. Perbedaan antara jurnal 11 dengan jurnal acuan adalah dari segi tujuan. Jurnal acuan mempunyai tujuan untuk menyelidiki determinan kinerja perusahaan logistik di Pakistan, sedangkan jurnal pembanding bertujuan untuk menentukan dan menciptakan fitur dan properti yang diinginkan oleh perusahaan. Yang selanjutnya jurnal pembanding 12, Stress and Communication as Quality Indicator of Working Environment in Logistic Companies. Persamaan antara jurnal pembanding 12 dengan jurnal acuan adalah sama-sama membahas komunikasi penting untuk meningkatkan produk dan komunikasi mempengaruhi tingkat produk. Perbedaan antara jurnal 12 dengan jurnal acuan adalah jurnal acuan fokus di logistik, jurnal pembanding fokus komunikasi. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Sitorus dengan NIM 511191147. Ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan pemaparan tentang hubungan jurnal utama dengan jurnal pendukung. Yang pertama adalah Fluid Related Disaster Communication dan Monitoring Logistik. Di sini ada persamaan yang menekankan bahwa komunikasi adalah hal yang terpenting. Terus ada perbedaan, yaitu jurnal utama tentang kinerja perusahaan logistik di Pakistan, jurnal pendukung keberhasilan penanggulangan kemanusiaan dalam kasus pengelolaan banjir. Nah, poin yang kedua dalam jurnal acuan yaitu
teknologi informasi komunikasi dapat meningkatkan kinerja logistik yang ada di perusahaan. Sedangkan jurnal pembanding yaitu komunikasi untuk bantuan bencana. Nah, yang kedua adalah kinerja manajemen rantai pasok kelapa di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu persamaannya sama-sama membahas mengenai kondisi kinerja pada perusahaan. Yang perbedaannya adalah dalam metode penelitiannya pada jurnal acuan penelitian menggunakan metode data kuantitatif survei. 300 survei dibagikan di antara staf manajerial perusahaan logistik. Sedangkan pada jurnal ini atau jurnal pendukung menggunakan metode survei dengan jenis data primer dan data sekunder. Nah, yang ketiga adalah consumer influence on the greening distribution, exploring the communication between logistic service providers, retailers, and consumers. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan alat teknologi canggih dan sama-sama menjadi penyedia layanan. Yang kedua dalam persamaan adalah juga fokus komunikasi pada kualitas layanan untuk konsumen. Nah, yang ketiga atau lebih tepatnya perbedaannya adalah yang satu adalah jurnal acuan itu ya tentang kinerja perusahaan logistik yang ada di Pakistan, sedangkan jurnal pembanding yaitu distribusi dengan mengeksplorasi komunikasi antara retailer dan konsumen dan kebutuhan logistik. Terus yang kedua ya metode yang digunakan teknik penelitian kuantitatif, sedangkan jurnal pembanding dengan cara wawancara. Yang ketiga itu jurnal acuan lebih memuji pengaruh kualitas layanan staff, desain website, dan sistem trackability kinerja logistik perusahaan. Sedangkan jurnal pembanding dari retailer dapat menggunakan informasi dari konsumen untuk menganalisis tren perilaku pembelian konsumen di butuh kualitas dan kuantitas yang bagus. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, berdasarkan analisis jurnal yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi logistik communication dalam suatu perusahaan sangat berpengaruh. Sikap layanan logistik, citra eksternal karyawan, komunikasi dengan pelanggan, layanan yang dipersonalisasi, dan konten terkait lainnya dapat berdampak besar pada persepsi layanan e-logistik. Kualitas layanan staf perusahaan logistik berjalan dengan baik karena komunikasi yang baik juga. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.